Tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini ndak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Malah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya mbuh, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan, tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas. Ini dasar pendekatan humanistik. Ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, tidak terlalu banyak omong. Itu self-image. Kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temenmu, alah gak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga tidak berhenti jawabnya, misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image-mu itu, saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman. Itu self-image. Kesanmu tentang dirimu sendiri itu self-image. Kesadaranmu tentang dirimu. Setiap orang pasti punya. Ya paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Nah, itu kan terus kamu jawab, itulah self-image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu ndak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self-image. Ada lagi biasanya gandengannya self-image itu self-evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu, terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri. Namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok ya malam minggu tiba-tiba yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana wong orang soleh kayak gini ya. Itu kan harga diri, kamu merasa wah harga diri ini. Kan gitu. Jadi kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu, kan kamu tidak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu. Itu namanya self-evaluation. Makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong.
Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung, diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul. Tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan. Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia, citra dirimu juga mulia, maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu namanya aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia menyikapi dirinya. Ini kadang-kadang kan kalian pakai adagio misalnya, kalau tidak mau dicubit ya jangan nyubit. Itu frame of reference, ukurannya dirimu. Jadi kalau kamu tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Kalau dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu.